Ibu. Oke Ibu, perkenalkan Bu, nama saya Fidan Elvin, saya yang bertugas pada siang hari ini. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan di dalam ya Bu. Tadi untuk keluhannya lemas. Jadi saya nanti mau menambahkan Ibu mengenai nutrisi untuk Ibu menyusui ya. Kebetulan ini 6 hari postpartum, betul? Iya. Oke Ibu, jadi nanti saya ini sedikit menambahi tentang kebutuhan nutrisi. Ibu bersedia atau membantu nih? Bersedia Ibu. Ini nanti saya butuh waktu 5-10 menit saja Bu. Jadi sebentar saja ya. Sebelumnya ini ada keluhan lain tidak Bu selain lemes? Tidak ya. Oke, saya tanya lagi Bu. Sudah pernah belum tentang kebutuhan nutrisi Ibu postpartum? Sedikit tahu ya Bu. Dulu waktu hamil pernah ada kelas Ibu hamil ya? Iya. Ya, nanti ini saya jelaskan menggunakan buku KIA juga ya Bu, supaya tujuannya nanti bisa dipelajari juga di rumah. Jadi kita sama-sama belajar di buku KIA juga. Nah, untuk yang pertama ini Bu, saya jelaskan untuk manfaatnya bagi ibu postpartum. Yang pertama ini Bu, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan bayi ibu. Yang kedua untuk menunjang tumbuh kembang bayi. Dan yang ketiga untuk mencegah anemia, malnutrisi dari ibu postpartum itu sendiri. Nah, untuk kebutuhannya ibu sehari itu minimal 500 kalori. Jadi ya kalau bisa lebih ya ibu, terutama untuk minumnya juga, supaya tidak terjadi fenomena dehidrasi. Terus untuk makanan Bu, nanti makanannya ada seperti ini, ada protein hewani, protein nabati, terus ada juga sayur, buah dan susu. Ibu minum susu? Iya, minum ya. Tidak mual ya Bu? Tidak. Oke. Nah, terus di sini kan Ibu dikasih vitamin A ya Bu, kemarin waktu setelah melahirkan. Nah, itu vitamin A itu nanti diberikan 2 kali Bu. Jadi fungsi dari vitamin A itu untuk meningkatkan kandungan dalam ASI supaya bayi lebih kebal terhadap penyakit gitu ya Ibu. Terus untuk makanan yang mengandung vitamin A itu sama Bu, ada protein hewani, protein nabati, sayur, tahu, tempe, buah, terus ada gula, ada minyak juga. Nanti untuk dosisnya Ibu diberikan sebanyak 200.000 unit. Nanti diberikan 2 kali. Yang pertama kemarin setelah melahirkan, yang kedua itu jaraknya 24 jam setelah pemberian gitu. Nah, terus ada lagi yang namanya cairan. Jadi fungsi dan kebutuhan cairan juga harus dipenuhi. Jadi saya sudah sampaikan untuk mencegah yang namanya dehidrasi. Nah, selain itu juga harus mengatur pola minum. Sebaiknya sehari minimal 3 liter atau setara 14 gelas. Jadi misalnya dalam 3 liter itu tidak harus melulu air putih Bu, susu juga boleh gitu. Terus ada juga yang namanya tablet zat besi. Dulu waktu hamil juga sudah konsumsi ya Bu, selama 90 hari. Nah, terus HB-nya juga bagus karena lahirannya juga normal nih kemarin. Untuk fungsi tablet zat besi ini di postpartum ini Bu, untuk menambah sel darah merah. Jadi ibu nifas itu tetap harus mengonsumsi zat besi 1 kali sehari selama 40 hari gitu. Lalu untuk menu-menu sehari-hari Bu, saya ulangi lagi. Misalnya ini ada 1 porsi 100 gram atau 1/14 nasi, terus ditambah 125 gram atau 3 buah jagung ukuran sedang. Ada juga 1 porsi sama dengan 210 gram atau 2 kentang ukuran sedang. Itu untuk kebutuhan nutrisi. Terus ada juga yang hewani, itu 1 porsi 50 gram atau 1 potong ikan sedang. Terus ada juga tempe 1 porsi sama dengan 50 gram. Ada juga buah 1 porsi 100 gram, seperti itu. Terus Ibu saya anjurkan untuk selama masa nifas dan menyusui ini, untuk makan jangan pilih-pilih dulu ya Ibu.
tujuannya biar untuk mempercepat penyembuhan lukanya, terus juga untuk memperlancar ASI juga. Soalnya nanti kalau misalnya nyirek-nyirek atau milih-milih itu akibatnya itu memperlambat proses penyembuhan ibu sendiri gitu. Jadi itu Bu yang bisa saya sampaikan. Nanti ini bisa dipelajari Bu, buku KIA-nya di sini sudah ada semua. Ini sebelum saya dokumentasi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Sudah cukup Bu. Sudah cukup. Kalau gitu saya yang tanya ya. Boleh. Tadi untuk pemenuhan nutrisi sehari-hari makanannya apa aja Bu? Nanti ada lauk pauk, Ya. terus ada sayur hijau, terus untuk minuman juga. Minumannya apa? Minumannya itu air putih, gula susu. Gula susu. Teh jangan dulu, kopi juga jangan dulu ya Ibu. Oke. Selanjutnya ini betul tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Iya sudah. Oke, kalau gitu saya dokumentasikan ya. Sudah selesai. Terima kasih banyak ya Ibu. Semoga Ibu dan bayinya sehat selalu. Terima kasih Bu. Ini.